Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi dengan channel Kemalaya Pas Pensiunan Rempong. Untuk teman-teman yang baru bergabung, perkenalkan dulu, saya Kemalaya Pas, dokter pensiun. Walaupun udah pensiun, tapi rasanya masih pengen berbagi ya, pengen sharing. Terutama saat-saat ini ya, saat kita menghadapi pandemi. Di sini kita kali ini akan membahas bagaimana caranya supaya kita nggak sakit, supaya kita nggak mengalami gangguan kesehatan walaupun kita terinfeksi corona. Ya, kalau untuk menghindari supaya nggak infeksi, kita kan udah tahu ada 5M, ya. Tapi seandainya kita terinfeksi juga gimana gitu ya. Nah, tapi kita terinfeksi, tapi kita jangan sampai sakit. Jadi apa yang kita usahakan di sini adalah daya tahan tubuh. Dan daya tahan tubuh kita itu akan memerangi corona sehingga coronanya tidak berdaya. Oke? Nah, jadi yang pertama adalah kalau misalnya kita terindikasi terinfeksi, mungkin dari pemeriksaan antigen atau dari pemeriksaan PCR atau dari gejala yang kita rasakan atau kita merasa kena karena habis berkontak dengan yang terinfeksi corona, ya. Jadi kalau misalnya kita berkontak, misalnya dekat-dekatan, ngobrol-ngobrol, dekat-dekat tanpa masker, biasanya itu keluarga atau sahabat atau saudara-saudara yang kita udah anggap biasa gitu ya. Jadi kita nggak berpikirkan juga kalau dia mungkin sakit. Tapi setelah kita kumpul-kumpul, besoknya kita dapat berita kalau dia positif. Ya kan? Pasti kita gelisah toh kalau udah dia ada gejala, kemudian dia periksa ada positif, berarti itu udah beberapa hari virus itu masuk ke dalam badannya. Mungkin itu udah 5 hari atau 6 hari gitu ya. Berarti waktu kita berkontak, misalnya kita berkontak malam ini atau kemarin, berarti dia sebenarnya udah ada virus. Tapi kita nggak tahu, kita deket-deket, kita ngobrol ya. Kalau misalnya terjadi seperti itu, kemudian kita periksa PCR, kenyataan kita positif juga walaupun mau ada gejala, atau misalnya kita nggak periksa tapi kita udah curiga gitu misalnya ya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan panik ya. Kita nggak boleh panik, kita tenang aja, karena kalau panik, gelisah, itu akan menurunkan daya tahan tubuh kita, akan menurunkan imunitas dari tubuh kita. Yang kita pentingkan di sini, yang kita butuhkan di sini adalah imun dari tubuh kita sendiri. Jadi tubuh kita akan berusaha memerangi itu virus sehingga nggak menimbulkan penyakit, sehingga nggak masuk, walaupun misalnya udah ada di tenggorokan, udah ada di hidung, udah masuk ke saluran nafas, tapi dia nggak berdaya karena tubuh kita memerangi dia atau melemahkan dia. Ya, jadi yang pertama harus kita lakukan adalah relax, pasrah kepada Allah, ya, tawakal kepada Allah, berdoa supaya kita terlindungi. Kalau kita gelisah, itu akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Ya. Yang kedua adalah makan. Makan yang banyak. Banyak dalam hal ini bukan sekadar jumlah, tetapi juga gizi. Sayur, protein, vitamin-vitamin, kemudian juga karbohidrat, lemak yang cukup ya. Kemudian cairan harus cukup ya. Jadi kita makan, minum cukup, kalau perlu lebih dari biasa ya, supaya untuk membentuk antibodi, tubuh kita tuh memerlukan bahannya dari apa? Dari makanan, antara lain dari makanan, dari cairan tubuh kita. Jadi itu kita berikan. Kalau memang lagi diet, stop dietnya dulu. Kalau lagi puasa sunnah, silakan nggak usah puasa dulu ya. Kalau puasa wajib aja sakit boleh boleh nggak puasa, nanti diganti. Apalagi puasa sunnah ya, itu demi kesehatan kita. Jadi nggak usah puasa dulu. Bukan hanya gizi yang kita pentingkan kalau nggak puasa itu,
tapi cairan. Kalau kita puasa, kita akan kesulitan memenuhi cairan yang kita butuhkan. Kalau kita menduga kita terinfeksi corona, minimal kita minum itu 2,5 liter. Jadi lebih dari biasa, biasanya 2 liter, sekarang dilebihkan. Kadang kan sehari-hari kita jarang ya minum 2 liter kali ya. Kecuali memang kita sibuk lagi berpanas-panas atau apa gitu ya. Kemudian vitamin. Vitamin apa yang dibutuhkan di sini? Vitamin C terutama. Kalau kita cukup makan buah-buahan, misalnya kita nggak minum vitamin C juga nggak apa-apa. Tapi dalam saat seperti ini sebaiknya kita minum vitamin C. Ya, vitamin C dari luar, misalnya vitamin C yang 500 ml, mereknya terserah aja. Ya. Kemudian apalagi vitamin E. Kemudian apalagi vitamin D. Kita pernah mendengar bahwa, bukan pernah mendengar sih, mengetahui bahwa kita bisa mendapat vitamin D dari matahari. Jadi sebenarnya di kulit kita, di bawah kulit kita ada provitamin D. Dengan bantuan ultraviolet dari matahari, biasanya itu ada ultraviolet B, maka provitamin D akan berubah menjadi vitamin D yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kenapa vitamin D? Karena dari penelitian ternyata pasien-pasien yang menderita COVID-19 kemudian berat, nah diperiksa ternyata darahnya kadar vitamin D-nya sangat rendah ya. Nah, jadi dokter berkesimpulan dengan meningkatkan asupan vitamin D di tubuh kita itu akan membantu kita untuk bertahan terhadap infeksi corona, akan membantu kita mengalahkan virus corona gitu ya. Jadi orang vitamin D-nya cukup. Kalau misalnya kita mengharapkan dari matahari, aku pernah nonton YouTube dari dokter siapa ya yang ketua Asosiasi Vitamin D Indonesia. Ini heran ya, kok ada asosiasi vitamin D begitu sekarang begitu pentingnya ternyata vitamin D itu. Walaupun negara kita negara tropis, matahari banyak, tapi ternyata enggak menjamin bahwa kita akan mendapat asupan vitamin D yang cukup, ya. Dan menurut penelitian, vitamin ultraviolet B itu adanya setelah jam 10 sampai jam 2. Pada saat itu orang kan nggak mau panas-panasan, ya nggak? Tapi sebenarnya panas-panasannya tuh nggak usah lama-lama, 5 menit aja cukup, kata dokter itu. 5 menit aja cukup, tetapi harus 85% dari tubuh kita terpapar sinar matahari. Ayo, 85% loh. Jadi kalau misalnya bapak-bapak pakai celana renang, kalau ibu-ibu pakai bikini, bisa nggak kira-kira? Jadi kalau misalnya kita punya halaman belakang rumah kita, punya tempat atau mungkin apartemen di atas gitu ya, nggak yakin nggak bakalan ada orang melihat kita, mungkin kita APD pakai bikini. Kalau yang kita ini, kalau orang-orang barat atau orang-orang modern gitu mungkin biasa pakai bikini ya, kalau berenang mereka pakai bikini. Jadi kalau untuk kita apalagi yang pakai kerudung ya ibu-ibu gitu mungkin berat gitu. Aku juga gak kebayang berjemur pakai bikini walaupun musim gak ada orang. Aduh, kayaknya kurang yakin walaupun cuma 5 menit ya. Jadi perlunya cuma 5 menit. Tapi ya itu prosedurnya susah. Jadi untuk itu kita bisa meminum obat-obat atau vitamin yang buatan yang dijual di apotik ya. Ada vitamin D3, ada bermacam-macam merek. Itu ada yang 100 ml, ada yang 300 ml. Dan 500 juga Pak ya. Katanya dibutuhkan kita itu sekitar 500 international unit sehari dalam kondisi kita dalam rangka memerangi corona gitu ya. Nah, itu bisa kita dapatkan dengan tablet vitamin D. Walaupun sebenarnya ada kayak susu, telur, minyak ikan, itu juga mengandung vitamin D. Cuman kita kadarnya mungkin kecil ya, jadi takut nggak mencukupi. Jadi kita minum vitamin D yang udah jadi, yang jelas berapa international unit kandungannya. Ya. Kemudian apalagi madu. Jadi kita harus yakin bahwa madu itu memang madu yang bagus ya, karena ada madu yang
yang bukan madu atau campur ya, ada juga ya, kita nggak bisa menutup mata, memang ada madu yang dicampur gula merah dan sebagainya. Jadi kita harus yakin bahwa madu itu murni, mahal-mahal sedikit nggak apa-apa lah ya. Kemudian dari mana madu kita yakin? Karena dalam Al-Quran juga ada bahwa madu itu mempunyai khasiat obat atau khasiat kesehatan bagi manusia. Jadi udah ada dalam Al-Quran. Al-Quran tidak pernah salah, itu kata-kata Allah. Jadi kita ambil madu. Kemudian apalagi? Habatus saudah. Itu juga ada dalam Islam ya. Habatus saudah itu ada obat segala penyakit kecuali mati ya atau tua gitu ya. Dan kita pakai habatus saudah. Yang bagus dari habatus saudah itu adalah yang minyak, yang ekstrak, biasanya dalam bentuk kapsul, itu diminum minimal 2 kali sehari 2 kapsul. Kita minum habatus saudah ya. Kemudian itulah kira-kira ya, vitamin C, vitamin D, vitamin D, vitamin E, kemudian habatus saudah, madu. Tuh kira-kira yang kita butuhkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ini yang aku konsumsi selama di sini ya. Jadi sebenarnya ini udah lama dianjurkan Uli. Ini bukan dalam rangka COVID, tapi dalam rangka neuritis. Jadi aku sering pegel-pegel, nyeri dari duduk, mungkin berdiri ngilu, rasanya baru melangkah itu susah banget ya. Aku dikasih ini vitamin Nerbion Forte. Ini bukan iklan ya. Nerbion di vitamin B kompleks dosis tinggi lah. Kemudian sejak COVID aku dikasih ini vitamin D3. Kemudian ini vitamin C. Vitamin C 500 ml. Kadang-kadang aku minum CDR, kadang-kadang ini. Itu aku kalau CDR cuma setengah. Nggak sanggup ini satu karena perih perutnya. Ini madu ya. Ini madunya insya Allah asli ya. Ini impor dari New Zealand. Ini batu saudah. Mereknya sih terserah ya. Bentuknya kayak gini. Kapsul yang isinya minyak. Minyak itu ekstrak dari habatus saudah ya. Samping itu apa lagi? Kalau bisa kita mencari waktu di mana kita bisa bernafas dengan lega. Maksudnya gimana? Kan selama ini kita selalu pakai masker ya, pakai masker. Dan usahakan berapa menit lah, berapa jam dalam sehari kita nggak pakai masker, kita pergi ke tempat yang terbuka, yang banyak oksigen, yang jangan dalam rumah lah gitu, keluar tempat yang sepi, yang nggak ada orang, yang situasinya tenang, kalau bisa dekat banyak pohon gitu ya. Kita menghirup oksigen sebanyak-banyaknya. Karena kita tahu bahwa saturasi oksigen itu kadang-kadang menurun pada orang yang lagi menderita corona. Jadi kita hirup, ditarik melalui hidung sekuat yang kita bisa, kemudian ditahan berapa detik, tahan, kemudian ditiupkan melalui mulut pelan-pelan banget. Bagi yang muslim bisa sambil berzikir. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikallah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kira-kira selama itu, selama satu ayat zikir itu kita meniupkannya, segitulah pelannya kira-kira ya. Jadi kalau untuk yang teman-teman yang non muslim nggak usah bilang apa-apa juga nggak apa-apa, cuman kira-kira pelannya seperti itu. Jadi dengan apa maksudnya supaya kita menahan nafas itu, supaya tubuh kita punya waktu yang lebih banyak untuk menyerap oksigen yang ada di udara pernafasan kita. Jadi kita hirup, kita tahan sebisanya, kemudian ditiupkan pelan-pelan. Jadi sel-sel tubuh kita akan menyerap oksigen lebih banyak. Waktu itu saya udah ada video sebelumnya mengenai saturasi oksigen. Jadi kalau misalnya pada pasien COVID itu cenderung menurun, itu menyebabkan sesak nafas ya. Kalau udah sesak nafas itu menimbulkan gangguan macam-macam ya, karena oksigennya kurang ya.
Kemudian apalagi tadi cairan ya, cairan yang banyak. Karena cairan itu dibutuhkan untuk metabolisme tubuh kita. Kalau misalnya kurang cairan, banyak metabolisme yang terganggu. Macam-macam ya, jadi termasuk juga mungkin pembentukan zat anti dari tubuh kita akan terganggu juga. Ya, tubuh kita kalau udah ada penyakit masuk, mereka akan aktif membentuk antibodi, itu sel darah putih, sel T istilahnya. Nah, itu membutuhkan cairan, membutuhkan protein, membutuhkan lemak dan sebagainya. Jadi membutuhkan zat gizi dan cairan oksigen di dalam pembentukannya. Gitu ya. Kemudian apa lagi ya tadi ya? Jadi kita relax, tenang, berpikir positif, bertawakal kepada Allah, kemudian makan yang banyak, yang cukup, kemudian vitamin-vitamin, kemudian madu, kemudian habatus sauda, dan juga tadi apalagi cairan, dan apalagi setelah itu setelah oksigen dan istirahat. Ya, kita perlu istirahat. Jadi seringnya yang berat, yang parah kenanya itu adalah yang akhir-akhir itu sibuk. Jadi belum tahu kena corona, kemudian sibuk, tiba-tiba drop positif. Nah, baru diteliti mungkin itu udah hari kesekian ya. Jadi saat tubuh memerlukan waktu untuk memerangi corona yang udah terlanjur masuk ke tubuh kita, kita sibuk, kita nggak istirahat, makan juga nggak benar. Itu akan sangat menurunkan daya tahan tubuh kita. Ya. Kemudian ada lagi yang harus kita pikirkan. Kalau misalnya kita menduga diri kita positif, walaupun belum PCR, kecuali kalau PCR udah pasti positif, masker. Kenapa masker penting? Masker penting adalah untuk melindungi orang lain dari kita. Ya, karena kita udah mengandung virus, kita harus memakai masker untuk melindungi lingkungan kita, keluarga kita, saudara kita, sahabat, semua yang berkontak dengan kita. Kita harus melindungi mereka. Karena itu akan menghalangi penularan selanjutnya. Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya lingkungan kita pakai masker, yang sehat-sehat pakai masker, tujuannya adalah untuk melindungi diri sendiri. Tapi kalau yang sakit pakai masker itu melindungi orang lain. Ya, melindungi orang-orang yang dicintainya, saudaranya, keluarganya, dan tetangga semua. Itu perlu pakai masker ya. Kemudian apalagi istirahat udah, kemudian kalau misalnya kita merasakan gejala, ya harus segera hubungi dokter. Sekarang kan banyak kontak atau mungkin ke rumah sakit, ke puskesmas, periksa dan mungkin akan dapat obat. Sekarang udah ada paketnya ya, jadi apa-apa aja obat yang kita dapat. Ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang nggak percaya corona itu bisa menular, aku agak gimana gitu ya, karena kenyataannya memang menular ya, mau menular. Di keluarga aku aja kena dan teman-teman, saudara. Kalau nggak menular kenapa bisa kena serumah ya kan? Kenapa bisa kena orang yang berkontak seruangan, buka-buka masker, ngobrol-ngobrol, besoknya ikutan sakit? Gimana kita membantah bahwa itu tidak menular ya? Sekarang kan lagi viral nih, ada dokter yang bilang bahwa corona nggak ada atau corona tidak menular, bahwa pasien meninggal karena interaksi obat dan sebagainya. Sekarang melenceng sedikit ya. Kenapa kok pasien yang meninggal itu kebanyakan yang di rumah sakit? Di rumah enggak, yang isolasi mandiri mah jarang meninggal. Ada yang meninggal di jalan dan sebagainya. Kenapa banyak yang di rumah sakit? Kenapa? Jawabnya apa? Karena yang ke rumah sakit itu yang berat. Ya enggak? Yang dirawat. Nah, maksudnya kenapa yang meninggal itu banyak yang dirawat? Karena itu ada interaksi obat, ada yang bukan beginilah isunya. Kita pikir secara logika aja. Yang dikirim ke rumah sakit, yang dirawat di ICU dan sebagainya itu yang kayak gimana? Yang memang udah berat. Yang paru-parunya udah terganggu karena virus corona. Yang kadar D-dimernya udah tinggi sehingga terjadi pembekuan dalam pembuluh darah. Sehingga aliran darah terganggu, jantungnya terganggu, parunya terganggu. Ya, paru terganggu bisa karena bekuan darah di pembuluh darah, bisa juga karena memang alveoli-alveolinya udah rusak oleh virus corona. Ya, sesak. Ya, jadi kita kalau kita berpikir secara baik, itu kita bisa ngambil kesimpulan. Kenapa enggak yang isolasi mandiri?
Karena yang isolasi mandiri seperti saya bilang dulu ada syaratnya ya kan. Jadi saturasi oksigennya bagus, kemudian juga dia D-dimernya bagus, di bawah 500 ya, dan gejalanya nggak berat, dia nggak sesek, demamnya nggak terlalu tinggi, batuknya nggak terlalu parah, dia masih bisa makan, dia bisa menjaga diri lah, artinya asupannya masih bagus. Nah, itu dirawat di rumah, isolasi mandiri. Kalau yang berat, itu yang masuk rumah sakit. Akhirnya masuk ke ICU. Jadi kenapa yang meninggal itu di rumah sakit? Ya begitu, karena yang dikirim ke sana itu yang berat. Coba kalau yang dikirim ke sana yang berat nggak dikirim, di rumah aja, ya meninggal di rumah dia, ya. Walaupun ajal di tangan Tuhan, jadi nggak ada orang mati karena corona, tapi orang mati karena ajal. Ya, tapi kan pasti itu penyebabnya. Jadi mungkin bila tersurat nanti dia meninggal karena corona, bisa gitu ya. Oke teman-teman, jadi itu pembicaraan kita hari ini ya. Semoga bermanfaat. Ini masih pagi nih, masih pagi banget malahan. Suamiku baru jalan. Aku baru selesai bikin jus. Nih aku minum jus pepaya. Seger banget. Ya aku campur jeruk nipis sedikit. Jadi langunya, rasa getahnya pepaya jadi nggak terasa. Ya, itulah kira-kira yang bisa aku sampaikan pada saat ini, pada kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jadi semoga kita sehat selalu. Oh ya, aku mau bercerita. Sebelum Mayang, adiknya Uli, positif ya, malamnya tuh aku ngobrol sama dia. Lama, kita ngobrolnya lama ya. Jaraknya cuman meja makan kecil, jarak paling nggak sampai 1,75 meter lah lebarnya rumah meja makan itu. Kita ngobrol banyak ya, hehe yang segala macam, nggak ada pakai masker ya, biasalah ibu-ibu mana ada pakai masker sama anaknya ya kan, nggak positif aja, padahal sebelumnya Uli udah positif. Mayangnya kena 8 hari apa 10 hari setelah positif. Jadi habis kita ngobrol-ngobrol sampai malam, sampai agak larut lah, dia ke kamarnya di atas. Pagi-pagi dia video call sama aku. Ma, aku demam, aku batuk, tenggorokanku sakit, kepalaku sakit banget. Oh itunya ininya udah menghitam, mukanya udah merah. Aduh aku kaget. Habis itu dia langsung swab antigen sendiri positif. Aku kan gelisah ya, coba kita ngobrol lama nggak ada jarak ya, jaraknya deket lah. Aku langsung pakai masker, cucu-cucu nggak boleh dekat-dekat. Anakku biasanya tidur-tiduran di sini, aku nggak boleh. Kemudian aku masak pakai masker dan selalu cuci tangan. Jadi setiap megang apa cuci tangan, setiap megang apa, jadi nggak ada tutup panci atau ceret atau piring apalah yang aku pegang sebelum aku cuci tangan yang bersih. Jadi aku kayak isolasi mandiri sendiri gitu ya. Aku isolasi, tapi aku nggak bisa juga nggak melayani mereka ya. Waktu itu membantu juga lagi mudik. Dah. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa, walaupun kadang aku agak parno juga ya. Tuh aku rasanya lemes ya, aku rasanya mataku agak panas-panas ya, tenggorokanku kering, gatel, batuk, tapi dia bilang enggak. Nah, aku biasa kok kayak gini, kadang demam sehari udah, kadang gatal tenggorokan batuk sehari udah gitu ya. Aku yakinkan aja diriku, tapi asupanku tetap ya, yang udah itu udah sediakin anakku, emang dari awal-awal ini udah disediain semua vitamin-vitamin, madu, dan itu sudah aku beli sendiri online ya. Diteruskan aja seperti itu. Alhamdulillah sampai 10 hari aku menutup diri. Nah cucuku nggak boleh dekat ya. Walaupun kita serumah, tapi aku berusaha. Aku menganggap diriku takutnya infeksius ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang udah berapa hari ini ya, udah 2 minggu kali ya, udah hampir 2 minggu lah. Alhamdulillah aku nggak apa-apa, alhamdulillah ya. Tapi gitu aku nggak tahu apa aku nggak sakit memang karena virusnya nggak masuk, nggak datang waktu aku ngobrol sama Mayang. Mungkin juga karena daya tahanku bagus, alhamdulillah ya.
Tapi aku memang tidurnya cukup. Aku kayaknya nggak pernah deh tidur itu yang kurang dari 8 jam. Jadi walaupun misalnya siang nggak tidur, tapi malam habis maghrib aku udah tidur. Nanti sholat isyanya tuh udah lewat jam 3 ya. Selalu begitu tuh. Jam 3 tuh aku udah bangun. Setengah 4 itu memang bangun sendiri tuh. Tuh nggak ada tidur lagi aku sampai pagi. Dan nunggu sholat, habis itu tahajud dan sebagainya. Habis itu nunggu subuh, habis subuh lah ke dapur udah ya ngaji sebentar, habis itu ke dapur. Itulah kehidupan aku ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini terlindungi Allah, semoga begitu seterusnya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya obrolan kita pagi ini. Dan semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.